Yo mesti kalah, ku berharap engkau mengerti. Di hati ini hanya ada kamu. Wih. Oh, masih bagus suaranya. Iya, kalau dia pas nyanyi dulu gitu kan banyak yang O A O E gitu. Iya, terkenal banget viral tuh waktu itu. Kapan ya? 2 tahun lalu ya? 2022 ya? 2022. Sekarang waktu itu berarti umur 12-an ya? Umur 12-an. Sekarang udah umur 14-an. Mau 15 ya? Agustus besok. Iya, weh. Iya, soalnya pas waktu itu gue inget banget bertepatan dia diundang ke istana waktu itu. Nyanyi itu yang paling viralnya dia. Waduh, apa kabar? Baik. Baik ya? Tapi aku dengar-dengar banyak berita nggak sedep itu di luar dia. Yo. Ya mah, kasihan anak ini. Habis begitu viral dia banyak mendam duka dia, banyak luka juga ya. Katanya dengar-dengar mau kesini mau cerita ya. Ya. Kamu mau mulai dari mana ceritamu? Kita dengerin dulu deh. Jadi emang aku emang ada banyak di balik layar yang emang ya nggak enak buat didengar. Salah satunya emang bapak kemarin ketangkap judol. Iya, aku baca tuh. Terus habis itu emang dari kecil emang dapat apa ya, gimana bilangnya, dapat perilaku yang kurang enak sih. Pertama, emang aku dari kelas 2 SD umur 8 tahun aku udah disuruh ngamen. Dan di posisi itu sorry ya, emang di posisi itu aku dapat perilaku nggak enak dari ibu. Yang nyuruh ngamen dulu siapa? Maksa? Yang nyuruh ngamen emang saya pribadi awalnya. Oh, kamu yang mau? Ya, emang aku yang minta ke bapak lah. Cuman kayak lama-kelamaan ngamennya jadi pekerjaan gitu. Jadi kayak jatuhnya kalau nggak ngamen ya nggak dapat uang, nggak makan kita kayak gitu. Jadi kamu yang dijadikan yang cari duit gitu. Iya, jadi emang awalnya tuh aku ngamen kayak emang ya biar dapat uang sendiri aja kayak gitu. Aku emang dapat perilaku nggak enak dari ibu. Ini ibu tiri atau ibu kandung? Jadi sebetulnya ibu yang ada di rumah yang selama ini bareng aku itu ibu tiri. Oh, bukan ibu kandung. Bukan. Jadi aku emang selama 14 tahun ini belum pernah ketemu ibu kandung. Oh, dari kecil? Dari kecil. Oh, jadi kamu sama ibu tiri ini kamu pikir awalnya ibu kandung atau ibu tiri dari awal? Ibu kandung. Oh, kamu awalnya pikir ibu kandung? Ya, aku tahu ibu yang ada di rumah itu bukan ibu kandung dari aku umur 8 tahun. Jadi emang waktu itu posisi bapak ibu bertengkar, ya mungkin ego ibu emang nggak stabil gitu, jadinya dia ngomong ke aku, sebetulnya aku bukan anak kandungnya. Oke. Terus perlakuan yang tadi kamu bilang nggak enak itu buat kamu apa itu? Jadi emang waktu kecil sering ya disiksa. Mungkin salah satunya diusir dari rumah. Terus habis itu nggak dibolehin tidur. Ini paling sakit nih bang, sumpah. Nggak bolehin tidur? Jadi gini posisinya. Emang waktu itu gimana ya bilangnya, bapak emang suka keluyuran gitulah posisi waktu itu. Nah, ibu nih emang pribadi benci karena aku. Ibu pernah ngomong sama kakakku kalau muka aku nih bener-bener mirip sekali sama ibu kandung. Jadi emang setiap marah ibu nih ngelampiasin di aku, alasannya mukanya mirip sekali sama anak kandungnya, sama ibu kandungnya. Sama ibu kandungmu? Ya. Maksudnya gimana itu? Maksudnya dia kenal sama ibu kandungmu berarti dong? Kenal. Nah, kenapa bisa kenal? Emang mereka dulu tuh sempet tinggal bareng di Makassar. Oke. Jadi aku emang sempet dengar cerita dari ibu. Awalnya aku juga sempet benci sama ibu kandung karena aku diceritain sama ibu tiri, ya mungkin emang dia kesel jadi yang diceritain cuma jelek-jeleknya aja. Oke. Nah, kemarin sempet ngobrol sama ibu kandung. Ya diceritain juga sama dia, ini versi ibu kandung. Oh, akhirnya kamu udah ngobrol nih? Udah. Kemarin sempet ngobrol. Oh, via telepon. Oh, oke. Diajak ngobrol via telepon, ya udah diceritain juga kalau sebenarnya ya ibu nih korban gitu. Jadi emang posisinya
ibu kandungku nih nggak tahu kalau bapakku udah nikah. Udah nikah lagi. Enggak. Jadi Ibu Tiri ini emang istri pertamanya bapak. Unlean Spin and Win. Putar wheelnya dan menangkan hadiah total miliaran rupiah. Beli Unlean dengan stiker khusus dan dapatkan kode unik di balik stiker. Scan. Oh, jadi Ibu Tiri istri pertama. Ya, Ibu Tiri istri pertama, yang ibu kandungku ini emang Istri apa ya? kedua, Istri siri. kedua bisa dibilang. Nikah siri lah gitu. Bisa dibilang gitu mungkin. Ya. Sirihnya dari bapak lah ya. Ya. Oke, terus. Jadi ya ibu bilang, ya ibu ini korban gitu. Ibu nggak tahu kalau seumpamanya bapakmu nih udah nikah gitu. Dia ngomongnya lajang gitu. Dia bilang gitu. Oh gitu. Jadi kayak Ibu Tiri sama ibu kandung nih cerita, ya aku coba samain lah gimana yang lebih nyambung, gimana yang lebih jelas gitu. Aku waktu ibu bilang itu, ibu juga bilang posisi ibu kandungku di mana juga bilang. Jadi posisi ibu kandungku sekarang emang lagi di posisi emang orang Banyuwangi juga. Oke. Dan tetangga di gimana bilangnya, tetangga rumahku itu saudara ibu kandungku. Jadi kamu baru tahu ini semua belakangan lah ya intinya. Belakangan ya. lah. Belakangan. Nah, aku pengen tahu dulu. Kan jadi pas kamu ngamen itu, kamu kan sering dipaksa ya. Yang maksa nih Ibu Tiri kamu ya, berarti ya. Jadi emang aku tuh emang keluarga waktu posisi aku ngamen tuh punya utang gitu lah, utang-utang kayak bank-bank gitu, kayak bank-bank keliling. Oke. Jadi aku memang ngamen tuh pertama ya iseng biar aku dapat uang saku sendiri, aku bisa jajan lebih gitu. Cuman lama-kelamaan kok jadi pekerjaan nih gitu. Jadi kayak kalau nggak ngamen ya nggak makan, nggak bayar bank gitu-gitu jadinya. Kamu yang diocehin maksudnya? Ya. Oh, dipukul juga? Dipukul waktu kecil paling. Oke, pas sudah agak gede diusir? Diusir. Pas sakit nggak boleh tidur, apa maksudnya? Bukan pas sakit, jadi emang waktu itu bapak posisinya suka-suka keluyuran gitu lah. Aku tidur lah sama ibu nih posisinya. Tidurnya nyender sambil pegang bantal gitu kan. Jadi kan ketiduran gini. Dilempar bantal sama ibu. Suruh bangun. Nggak usah tidur kok. Kayak itulah. Ibu tirimu ini orang mana sih? Bu Tiri orang Banyuwangi. Orang Banyuwangi juga. Oh, berarti dua-duanya orang Banyuwangi gitu. Iya. Kita kan pernah ketemu ya di RCTI. Kamu masih ingat nggak? Ingat-ingat lupa? Ingat-ingat lupa paling. Ingat-ingat lupa ya. Nah, tapi kamu pernah ke RCTI dulu kan pernah ngisi acara kan? Nah, itu sama siapa? Yang cewek berhijab. Bukan manajer kamu itu? Bukan. Oh, itu kayaknya pendamping deh itu. Pendamping ya? Iya. Soalnya aku inget banget dulu. Kita pernah mengundang kamu. Nah. Cuman waktu itu kita disikapi dengan kurang enak. Iya, kita inget itu banget. Berarti apa dulu. manajer yang kemarin tuh berarti? Iya. Bukan ibu tirinya ya berarti ya. Soalnya saya kaget kayak, loh ini anak kok di treatmentnya gini. Kok di manage-nya gini. Ini yang pertama apa yang kedua? Pertama. Iya, cuma aku ngelihat, wah kayaknya ini nanti jadi problem nih, tunggu aja waktunya. Bener hari ini anaknya datang ke sini, gitu. Kita runut ya, pada saat kamu terkenal, kan awalnya kamu terkenal itu gara-gara ngamen di jalan. Orang ngelihat suara kamu bagus, terus kamu viral kan, terus kamu diundang-undang nih. Itu diundang-undang udah mulai dapat duit kan? Udah mulai dapat kan, dari yang kecil sampai yang udah pelan-pelan mulai gede gitu kan ya. Berarti kalau kamu total kamu dapat duitnya nyampe miliaran nggak? Ya. Nyampe kan? Nyampe. Nah, uang itu siapa yang megang? Jadi emang awal-awal viral itu yang megang orang tua. Emang 100% gue kasih bapak ibu semua. Oke. Terus mereka simpan uang itu dengan baik atau enggak? Bisa dibilang enggak ya. Kenapa kamu bisa bilang enggak? Karena emang ya mungkin kayak mereka beranggapan kalau alah orang Farel bisa cari lagi kok, ya udahlah aku makan dia nih uangnya. Mungkin mereka gitu ya. Jadi ada di satu masa yang kayak bener-bener nih apa ya, gimana ya, wah kejam nih gitu. Gimana ceritanya? Jadi satu keluarga pernah sekongkol, kakakku, ibuku, bapak. Waktu itu mau posisi beliin kuda kakak laki. Beliin kuda? Beliin kuda. Oke. Nah jadi posisi itu aku mau manggung ya. Nah posisi itu aku mau manggung dan aku mau beli minuman di supermarket lah.
Ya udah aku mau narik uang dulu, ternyata uangnya cuma sisa 56.000. Uang sisa 56.000, padahal di rincian itu kayaknya di ATM itu ada uang sekitar 100 juta sekian ya. Ah, Nah, terus habis itu nggak tahu nih aku, udah posisi aku di luar kota itu ada kakak laki. ah. Nanya lah, kok uangku tinggal segini kak? Lu nggak tahu kakak, buat apa ya? Kamu paling yang boros gitu kan. Oke. Aku telepon bapak ibu, kenapa uangku tinggal segini ya? Ya kamu aja paling yang boros gitu kan. Oh, dibalikin ke kamu. Aku minta maaf banget sama mereka, kayak bener-bener maafin aku ya kalau emang aku seboros itu, Oke. gitu kan. Terus habis itu singkat cerita nggak aja beberapa minggu gitu, kakak Ani yang perempuan nih cerita semuanya. Ternyata uangku yang hilang itu dipakai beli kuda. Oh, dan mereka semua tutup mulut gitu. Iya, mereka sekongkol. Jadi mereka tipikalnya kayak gini. Mereka kalau umpamanya lagi akur, sekongkol gitu mereka. Cuman kalau ada salah satu dari mereka yang bertengkar, pecah semua. Terus satu-satu cerita ke aku. Oh, jadi dibocorin. Bapak cerita ke aku, sebetulnya kayak gini loh. Ibu cerita ke aku, kayak gini loh sebetulnya. Kakak cerita, kakak yang satunya lagi cerita. Kayak gitu-gitu jadinya. Berarti uang yang bapakmu dapat dari kamu dipakai buat judol. Bisa jadi, aku nggak mau bilang 100% itu kemungkinan dipakai. ya, Berkemungkinan kemungkinan ya. Terus ibu tirimu juga sama. Ibu tiri, nah saya kurang tahu detail uang dilariin kemana tuh nggak tahu. Cuman waktu ku tanya ya alasannya beli tanah lah, ini tanahnya juga buat kamu besok, nah, kayak gitu-gitu. Total berapa uangnya yang kira-kira yang bukan dia yang pakai ya, kira-kira ya? The big idea. Kalau dari saya hitung-hitung ya mungkin bisa di atas 10 miliar mungkin. Hah? Karena kan pendapatan dia dari awal viral ya, dari awal viral. Karena emang di posisi itu aku nggak tahu caranya transfer, nggak tahu caranya narik uang gitu. Setahun belakangan kemarin kayak diajarin sama manajer gue yang sekarang caranya Iya. Nah, itu kan mulai kebuka tuh pelan-pelan satu-satu. Iya. Perasaan kamu gimana pada saat udah mulai kebuka? Mulai dari ini dulu deh, Bapak ketangkep kan? Bapak ketangkep nih, ketangkep judul. Itu pada saat dijemput ada kamu? Enggak, aku posisi di luar kota dikabarin sama kakak. Ah, oke, kaget dong pasti. Enggak. Hah, kok nggak kaget? Jadi Jadi emang udah tahu kalau Bapak sering main judul gitu. ya bapak, ini jujur aja sebenarnya bapak main judul juga lumayan lama, bisa dihitung lama, bisa dibilang setahunan ya kayaknya. Setahunan. Nah posisi bapak main judul tuh aku awalnya nggak tahu nih apa nih, kukira game-game biasa. Nah, Cuman ya ku cari tahu ternyata judul gitu. Aku juga udah negur bapak, nggak ada orang yang kaya dari judul, dah ini itu kurang digubris gitu. iya, iya. Iya. Kesel dong. Paham gue. Nah gitu. Jadi waktu tangkap, ya udahlah biar jerah lah dulu gitu. Oh, jadi kamu pikirnya ya sudah biar Bapak belajar dan dia jerah gitu. Nah, pas waktu dia ketangkep, kamu pergi ke penjara dong, ngejenguk dong pasti. Ya, itu aku paginya, besoknya ya Mas. Besoknya langsung berangkat. Besoknya berangkat ke Banyuwangi langsung jenguk. Iya, kamu sedih ngelihat Bapak di Enggak penjara. ketawa-ketawa kok di situ. Bapakmu ketawa-tawa apa kamu yang ketawa-tawa? Aku yang ketawa paling. Oh, Bapak sedih tapi. Enggak. Ya sebetulnya bapak tuh kayak gimana ya, ketawa-ketawa malu gitu, bisa dibayangin nggak? Oh, lebih ke malu ya ya gitu. Berarti kamu nggak sedih nih nanti kalau Bapak di penjara ini? Enggak. Biarin dia belajar aja gitu. Nah, pas Bapak di penjara itu Ibu Tiri kemana? Ibu tiri di rumah. Di rumah? Ya. Ada ngomong sesuatu nggak ke kamu? Enggak. Jadi aku emang belakangan ini emang kurang dekat sih sama ibu. Lah, kamu tinggal sendiri berarti sekarang? Sekarang aku lebih tinggal sama manajer. Oh, sama manajermu sekarang? Kamu ngerasa sedih iya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain iya. Ya. Terus akhirnya kamu kenapa bisa, ya tadi kan itu kamu cerita akhirnya kamu bisa teleponan sama ibu kandungmu setelah 14 tahun ya. Itu gimana ceritanya? Cerita itu aku awalnya disaranin sama om lah, sama manajer. Kamu udah lama nih ketemu nggak ngobrol sama ibu kandungmu, nggak maukah ngobrol atau kita sempatin ketemu? Oh boleh om, mau om. Mereka nyari tahu, dapatlah nomornya. Itu ngobrol tuh, ngobrol. Akhirnya ada niatan ketemu, cuman kurang ada waktu ya om ya, buat ketemu kemarin ya. Berarti belum ketemu langsung? Belum, masih via telepon gitu. Jadi pertama kali ini kamu dengar suara ibumu di telepon. Ya. Kamu pasti ngerasa asing dong? Asing dong. Nah, ibumu bilang apa pada saat itu? Dia ada kayak, aduh nah, apa kabar kamu gitu-gitu? Ada gitu-gitu gak? Ada. Terus ibuku juga nyebut aku bukan Farel. Langgeng nyebut aku, karena emang namaku dulu
Bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga namaku dulu. Oh, nama aslimu dikasih ibu itu Langgeng Prayoga. Iya, Oh, tapi di akte kelahiran apa? Farel. Farel. Oh, terus ibu cerita nggak tentang banyak hal gitu? Apa yang kamu pengen tahu aja tuh kira-kira kalau kamu ketemu sama ibumu? Mungkin aku pengen ibu ngejelasin detail selama ibu tinggal sama ibu tiri sih paling. Mm-mm. Sebetulnya apa aja yang diperlakuin sama ibu kandung nih. Oh, jadi mereka kan pernah tinggal bareng Iya, kan? jadi aku Gitu. pengen samain nih cerita ibu tiriku kayak gini, cerita ibu kandungku kayak gini. Cerita ibu tirimu bagaimana? Ya paling ibu kandungmu nih jahat loh kayak gini-gini, ibu jadi dibenci bapak. Terus habis itu ibu yang kerja, gitu-gitulah. Jahatnya paling ya kayak ibu diem di rumah gitu. Jadi kayak ibu tinggal makan-makan, ini ibu kandungku nih, ibu kandungku tinggal makan. Jadi kayak kakak-kakakku yang kerja, ibu-ibuku yang kerja gitu. Jadi kamu nangkepnya saat itu, wah Oh, ibu. ada lagi. Jadi pernah ibu cerita, jadi kayak ibu tiriku, terus ibunya ibu tiriku, nenek. Nah, terus habis itu kakak-kakakku itu pernah dikejar sama warga gitu kayaknya. Karena ibu kandungku katanya lapor RT kalau Ibu tirimu. kalau ibu tiriku nih selingkuh gitu, nyelingkuin istri, katanya nyelingkuin bapakku gitu. Oh, jadi mereka pernah hampir di Dikejar masa, lah. ya. Katanya bawa barang gitu. Itu zaman-zaman tinggal di Makassar gitu. Oh, jadi itu yang membuat kesannya ibumu ini kayaknya orang Jahat nggak baik sekali, gitu. iya. Dulu kamu dulunya berpikir ibumu jahat gitu. Aku sempat benci juga sama ibu. Sempat punya pikiran kayak ya udahlah apalah, nggak mau lah ketemu aku sama ibu kandungku, orang dia kayak gini kok sifatnya gitu. Iya, aku sifatnya mikirnya. kan. Kapan rencananya mau ketemu sama ibu kandungmu? Ya kalau bisa secepatnya sih. Secepatnya ya. Dia di mana sekarang Di posisinya? Banyuwangi. Di Banyuwangi ya. Berarti kamu selama ini banyak memendam sendiri aja gitu ya. Ya. Nah, kalau sedih terus banyak penderitaan yang kamu rasa gitu, kamu cerita kemana? Cerita ke manajer gue sih. Oh, manajer yang sekarang? Ya, yang sekarang. Beliau. Beliau. Oh, berarti sekarang kamu pindah ke Jakarta. Iya. Jadi kamu tinggalin semuanya, kamu ke Jakarta sekarang sekolah di sini, bangun karir di sini gitu. Ya pikiranku sekarang ya udahlah ini saatnya aku bahagia sendiri lah. Ya, itu pikiranku sih. Aku paling datang ke Banyuwangi kalau yang benar-benar perlu aja, yang benar-benar butuh aja. Sebetulnya nyesel juga Bang, karena kayak waktu aku nggak bisa tidur atau lagi diem lagi mikir itu sebenarnya nyesel. Kalau seumpamanya aku nggak labil, ya nggak bodoh lah, kayak maksudnya sewaras sekarang, kayaknya kaya sekali ya aku. Nah, dalam menceritakan ini kan pasti ada harapan yang masih pengen kamu capai kan, pasti kan? Pasti ya, sebetulnya ya intinya aku pengen mereka berubah aja sebetulnya. Karena kayak ya jujur aku sebetulnya sayang sama mereka, cuman kayak perilaku mereka kayak seakan-akan nggak sayang aku. Itu aja sih Bang. Kalau sama ibu tiri nih, kira-kira kamu pengen ngomong apa sama ibu tiri? Enggak, aku kayaknya emang udah kurang sih. Udah terserah aja gitu. Ya aku pengen ngomong tapi aku juga udah nggak mau ngurus mereka. Gitu aja paling. Yang kurus sekarang paling cuman adekku aja. Adikmu aja gitu. Iya. Ya pikiranku sekarang ya ibu masih ada kakak kok gitu. Ngapain disuruh aku, kan mereka lebih gede. Kamu ke Jakarta ini mereka tahu? Tahu. Aku emang ke Jakarta, ke Banyuwangi ke Jakarta emang udah sering berangkat sendiri. Iya, tapi kan sekarang tinggal dan sekolah di sini kan. Mereka nggak, maksudnya ibu nggak ada ngomong nggak usah ngapain gitu-gitu atau ya udah diem aja gitu. Diem aja sih. Berarti sekarang ibumu lebih diem ya posisinya ibu tirimu ya? Karena emang dulu tuh sering diintimidasi gitu. Jadi kayak aku selama sama manajer yang sekarang, jadi kayak lebih diajarin gitu. Coba kamu kayak gini, pasti kamu bisa gitu lah. Oh, jadi diajarin gimana nyikapin si ibu tirimu itu gitu. Jadi kayak ibu sempat benci juga sama manajerku karena alasannya Farel jadi pinter nih, udah nggak bisa dimanfaatin lagi dia. Oke. Pada saat pertama kamu viral, momen yang paling bikin kamu nervous banget saat itu apa yang kamu ingat? Waktu sama Pak Jokowi itu sih paling. Oh, nyanyi di situ ya? Geter Bang, kaki. Apa aja geter? Waktu jalan tuh kaki tremor. Oh, kakinya tremor ya? Tapi penampilannya bagus saat itu, lewat ya akhirnya ya? Waktu itu emang karena antusias mereka aja, jadinya kebawa aku. Oh, jadi ikut ya? Karena ngelihat orang antusias, kamu jadi ikut main ya gitu ya? Nah, begitu kamu udah punya uang banyak saat itu, pikiran kamu pertama mau diapakan uangnya? Selain buat keluarga? Belum ada, nggak ada pikiran apa-apa. Oh, anak kecil polos aja ya, belum ada pikiran apa-apa ya gitu? Baru-baru ini aku.
Hello, Moto. Apa itu? Paling aku mobil atau facemate. Alhamdulillah tadi. Oh, jadi kamu nggak boros gitu pada saat kamu punya duit banyak gitu? Enggak, aku emang kayak dulu tuh nggak tahu ya gimana cara mikirku dulu tuh. Aku sayang kalau aku ngeluarin uang buat aku sendiri tuh. Ah janganlah buat mereka aja lah, gitu pikiranku. Oh, jadi buat si keluarga dulu gitu. Tapi ternyata sama mereka uangnya dipakai dengan tidak bijak dan yang kamu sesalkan adalah kamu dibohongin gitu. Ya. Itu yang bikin hatimu kecewa ya. Makanya kayaknya, ya maksudnya tadi pas datang tuh mukanya matanya tuh berkaca-kaca banget gitu. Kamu tadi pas awal-awal berkaca-kaca itu kenapa? Ada sih kayak kuatin diri aja. Kuatin diri ya untuk cerita ya. Kenapa emang? Kayak sebetulnya aku siapnya kayak siap-siap ragu gitu. Apa yang bikin ragu? Yang bikin ragu kayak aku sebetulnya masih ada naruh harapan sama mereka, cuman kayak mereka enggak lah terlalu jauh nih kalian. Gitu aja. Dan tujuan kamu bicara dan kamu kuat-kuatin itu supaya mereka sadar kan, maksudnya begitu kan? Iya, inti dari cerita itu sebenarnya aku pengen mereka sadar. Iya, dan berharap mereka nonton gitu. Ya semoga aja nonton kalian. Ketika kamu harus memilih nih, terkenal banyak uang tapi ditipu keluarga, atau jadi orang biasa tapi punya keluarga harmonis. Yang kedua ya. Lebih itu ya. Jadi selama ini kamu itu sebenarnya keluarga yang nomor satu kan. Pasti. Tapi uang ini yang membuat berubah semua ya. Ya. Baru tahu kamu hal kayak begitu ya. Iya sih, wajar sih, 14 tahun Iya, anak ini. masih umur segini. Berapa tahun berarti? 2 tahun ya? 2022. 3 tahun mendam itu ya. Iya. Ini aku dapat bocoran nih, katanya kamu sempat mau digugurin katanya sama ibu kandung. Dipaksa, ibu kandungnya dipaksa menggugurkan dia oleh ibunya. Oh, Itu ibu. jelasnya sih manajerku sebetulnya, karena emang waktu itu via teleponnya lebih jelasnya sama manajerku. Aku emang diceritain sekilas saya sama Sekilasnya manajerku. itu apa yang kamu tahu? Ya katanya ibu kandung nih dia ditendang-tendang gitu sama ibu tiri biar aku nggak ada gitu. Oh, karena dia kesal sama ibu kandung. Karena emang ibu kandung nih nggak ada niatan dan nggak mau gugurin yang di dalam perut nih. Oke. Gitu. Jadi dia perlakukan seperti itu. Iya, Diduganya ya, diduganya. Tau nggak bang mau lihat foto ibu kandungku? Boleh? Oh, ini ibumu. Ya. Oh iya ya. Ini video call nggak kemarin? Nggak ya, masih via telepon gitu kemarin. Kamu nggak mau video call gitu? Masih belum siap? Jadi emang ibu kandung nih takut sama suami dia yang sekarang. Jadi HP itu dipegang berdua. Jadi kalau malam dipegang sama suaminya, kalau siang tuh dia bisa nyolong-nyolong dikit buat nelpon aku kayak gitu. Jadi kalau video call masih belum sempet. Karena emang ibu kandung kayak dia buruh cuci di rumah orang, di rumah tetangga gitu. Oh, berarti dia udah nikah lagi ya? Udah. Udah punya anak lagi mungkin ya? Udah. Oh, udah ya? Udah, bukan mungkin. Kamu bingung gak sih sama hidupmu gitu, Farel? Bingung lah bang. Bingung ya? Ya, capek bingung, terus. capek gitu. Pas kamu sedih sendiri gitu, apa yang kau rasa itu? Air matamu pas jatuh itu, apa yang kau rasa? Coba cerita dulu. Aku sebetulnya emang tipikalnya anak yang nggak pernah nangis sebetulnya. Cuman kalau emang masalah keluarga itu aku paling nangis di kamar mandi biar ya orang lain nggak lihat kesedihanku. Ya aku kayak ngelamun aja sih, kayak air mata tuh tiba-tiba keluar sendiri kayak monyet gini banget kenapa ya? Ya kayak gitu. Iya, keselnya juga gitu. Karena emang keluargaku yang sekarang tuh keluarga yang ada di rumah tuh kayak emang batu ya, kayak nggak bisa dibilangin gitu mereka. Jadi kamu udah sampai saat ini cukup lah sama mereka dulu gitu kan ya? Tapi kayaknya emang karakter gitu ya. Nggak bisa berubah gitu. Iya. Dulu pada saat sebelum kamu viral, uang kamu berapa? Kamu inget gak? 5.000, 10.000, 20.000 paling gua ambil. Sehari ya? Diambil aja segitu. Jadi kayak pendapatan tuh paling bisa nih sehari nih bisa 200, 300, 400 gitu. Ya paling gua ambil 20.000 doang buat jajan. Oh, jadi modelnya emang udah begitu dari awal. Jadi makin gede, makin banyak kesono gitu ya. Nah, sekarang kan uangmu lumayan lah ya. Masih ada kan simpanannya kan? Masih. Yang kamu paling takutin ke depannya apa, Farel?
Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ya ngalir aja. Hmm. Ya orang-orang mau gimana terserah, cuman aku kayak masih tetap keluarin karya, masih tetap keluarin karya-karya yang bisa aku keluarin ya aku keluarin. Iya, tapi memang nyanyi memang passion kamu aja gitu ya. Ya. Jadi kamu pengen besar dengan nyanyimu itu ya, dengan Ya mungkin musik suatu saat kalau semuanya waktu aku udah gede di bidangku bukan nyanyi, aku tetap ada keluarin lagu. Sekarang berarti lembaran baru. Lembaran baru. Iya kan lembaran baru. Farel menutup lembaran lama dengan duka-duka lama dia tutup, dia memulai dengan lembaran baru di Jakarta ini berarti. Ini boleh minum nih? Boleh minum aja. Jangan salah pilih. Karena cuma Cleo yang beneran murni. Cleo air murni diproses dengan teknologi nanofilter, lebih segar. Ya paling ya semoga Bapak ada efek jerah, ya Bapak sehat-sehat di sana, jaga kesehatan. Ya semoga waktu udah lepas nggak main judol lagi lah. Jangan main judol lagi ya. Kalau Bapak udah nggak main judol, Bapak boleh nggak tinggal sama kamu? Saya pribadi masih sayang sama Bapak. Di keluarga yang saya paling sayang Bapak. Bapak meskipun buat kesalahan sebanyak apapun nggak tahu ya, saya tetap masih ada rasa sayang sama Bapak. Kamu merasa Bapak tetap tulus sama kamu? Ya. Oke. Jadi emang Bapak tuh. Ya Bapak gitu. Ya Bapak. Ya Bapak meskipun nakal atau gimana, dia nakalnya cuma nyakitin diri sendiri, nggak orang lain. Oh, dia nggak pernah kasar sama kamu? Iya. Mukul kamu pernah? Nggak. Ya mukul mendidik kayak kamu Mukul nakal. mendidik. Nah, mukul mendidik lah ya gitu. Kalau dari ibu kandung, apa yang kamu harapkan? Ibu kandung kan dia takut juga ya. Ya semoga ibu sehat di sana. Semoga ada waktu buat ketemu. Itu aja. Kalau dia nggak bisa ketemu, akhirnya gimana? Bisa lah. Bisa lah ya, diusahakan lah ya. Kalau buat ibu tiri? Nggak tahu ah. Nggak tahu ya. Paling aku lebih ke kakak laki sih. Kakak laki nih. Kenapa kakak laki nih? Ya bodoh gitu ya orangnya. Jadi kayak emang dia tuh nggak berpendidikan dia. SD aja nggak lulus dia. Oke. Jadi ada setiap orang yang ngobrol sama dia selalu ngomong ke aku atau nggak ngomong ke manajer bawaannya sakit hati. Cara ngomongnya? Cara ngomongnya, terus cara perilaku dia. Oh, sopan santunnya. Oh. Jadi dia juga kayak ngemanfaatin aku gitu loh. Jadi kayak apa aku lo adiknya aku lo kakaknya Farel gitu. Awal-awal viral dulu kayak gitu. Oh. Tahu nggak dulu Farel kalau banyak orang tuh begitu kamu terkenal tuh pengen numpang terkenal juga sama kamu? Enggak sih ya. Nggak sadar? Ya karena kayak emang aku kurang kasih sayang dari orang tua. Jadi kayak ada orang yang baik sama aku, yaudah aku percaya sama dia gitu. Gampang percaya jadi. Iya. Inilah fenomena anak-anak kecil yang tiba-tiba viral ya. Jadi semoga anak-anak di luar sana juga belajar gitu. Termasuk nih yang lagi viral ini si apa? Yang Pacu jalur tuh. pacu jalur gitu. Iya, semua orang pasti pengen validasi dari orang itu karena kan dia lagi dapat exposure gede kan. Kira-kira kalau Farel nanti dikasih kepercayaan sama Tuhan jadi orang besar gitu, Farel akan menjadi Farel seperti apa? Ya semoga bisa mandiri terus juga jadi bapak yang benar-benar ngajar anaknya, yang sayang anaknya. Iya. Nggak mengeksploitasi anaknya, yang nggak mengintimidasi anaknya. Iya, tapi Bapak sebenarnya mengeksploitasi kamu nggak sih kamu ngerasanya? Enggak sih. Cuman aku kesel sama Bapak tuh mungkin kalau waktu ngamen-ngamen gitu. Jadi kayak ya karena itu dijadiin pekerjaan, waktu aku nolak kan dia marah gitu lah. Nggak bayar bang nih kita nanti nggak makan kita. Sebetulnya aku pengen jawab di posisi itu, ya kan harusnya Bapak yang kerja, kenapa aku pula gitu. Kamu kayaknya sayang ya deket ya sama Bapak ya. Di antara semua nih yang aku paling ngerasa nih kamu paling deket sama Bapak. Aku cerita-cerita yang kayak yang menurut aku, aduh aku nggak bisa nih sendiri. Aku sama Bapak biasa. Bapak sarannya atau kayak gimana ya cara ngomongnya juga nyentuh aja. Iya. Oh gitu ya. Ini untung taruhannya cuma penjara paling berapa lama gitu. Cuma kalau hukuman mati. Iya. Iya.
Bapak udah nggak ada lagi. Dia bapak kalau udah nggak ada lagi, kamu gimana? Satu-satunya orang yang paling kamu dekat jadinya cuma bapak doang. Jadi aku juga sempat mikirin tuh. Iya. Kalau semua bapak nggak ada kayak mana nih? Kamu kayak mana? Kayak mana enak ya? Nggak tahu ah. Nggak tahu ya. Kalau bapak udah nggak ada, kamu udah nggak tahu gitu. Ya, jadi kayak aku juga ngebayangin kayak dari kawan-kawanku yang ya sekarang nggak ada bapak. Sedih lah, juga cerita-cerita juga sama aku. Ngebayangin aku jadinya. Ya, kalau nggak ada bapak kayak mana nih? Hal yang paling kamu rindukan dari bapak? Bercanda-bercandanya sih. Bercanda-bercanda waktu bersamanya ya. Iya. Iya, walaupun dia begitu-begitu ya. Anggap nih ya, bapak udah keluar gitu, tapi dia nggak berubah nih. Dia masih begitu aja. Kamu masih mau nggak tinggal sama dia? Mau, cuman paling ku suruh kerja sendiri palingnya. Tapi kamu takut nggak kalau suatu hari kamu nggak viral lagi? Enggak. Karena emang dunia entertainment ini pasti berganti-ganti ya, bukan cuma kita-kita aja. Kamu bisa paham sampai situ ya? Bisa ah. Iya. Udah ngerasain juga kan? Udah beda kan ya? Kalau kita terus yang viral nggak kebagian nanti orang. Gak kebagian orang lain dia. Cuma kan pada saat viral tuh momen paling enak ya? Momen paling enak. Mantep ya? Asli. Asli ya? Itu mau ngapain aja tinggal beli itu. Iya ya? Tapi merasa bangganya itu sih yang bikin kamu pasti ngerasa seneng banget ya. Wih, kok aku dianggap ya, selama ini orang nggak nganggep aku ya. Kalau inget dulu kan kalau ngamen-ngamen gitu kan orang juga kadang-kadang nggak nganggep gitu. Ada yang nggak ngasih, ada yang uangnya cara ngelemparnya, cara ngasih uang dilempar, ditutupin pintu. Dilemparnya kayak gimana? Jadi pernah ada di posisi itu sama ya orang gitu, dia ngasih 200 perak terus ngelempar lagi dia. 200 terus dilempar gitu? Iya, pang gitu kan. Sama bapak diambil lagi, dilempar ke kaca. Sama bapak lu diambil, oh lu berdua itu dilempar ke kaca gitu. Tapi yang paling kamu inget ya, pada saat dulu pas ngamen-ngamen nih, yang paling kamu sedih banget pas ngamen dulu, kayak nggak dianggap sama orang atau apa gitu. Ada di posisi waktu itu ngamen di pasar, terus habis itu ada ibu pasar juga ngomong, apalah anak umuran kayak gini udah disuruh ngamen, udah ini. Terus habis itu ada kawannya lagi yang ngomporin. Ya lah udahlah pulang aja lah, ngapain lah kayak gini. Terus habis itu orang-orang yang lain di situ juga ikut ngomporin. Pulang lah kami akhirnya. Oh, jadi kamu kesannya masih kecil ngapain disuruh ngamen? Oh, kayaknya dia ngomong buat bapakmu deh kayaknya. Ya ikut kena aja sih tapi. Ikut kena ya? Kamu ikut ngerasa sedih ya? Oh, uang kamu sempet habis gitu? Habis sempet, baru-baru ini kayaknya. Baru-baru ini? Jadi uang-uang itu semua habis gitu? Habis. Saldo tinggal berapa? Berapa ya? Ceban palingnya. Hah? Tinggal 10.000? Iya. Nggak ada isinya kan? Di bawah 50.000 Pak. Di bawah 50.000 uang. Jadi uang yang sudah ratusan juta miliaran itu tinggal 10.000? 10.000 kan? Jadi emang kemarin tuh sempat bikin tabungan juga, udah kekumpul 100 juta sekian gitu. Iya. Habis Tinggal 10.000. Oh, terus bayar sekolah? Bayar sekolah, manajer aku yang bayarin sekolah. Yang kemarin. ini? Iya. Dia bantuin, bayarin kamu sekolah pakai uangnya dia? Iya. Hei. Habis semua ya duitnya. Enak nih, gue juga mau jadi ininya dia. Lo gak mau berteman sama gue? Kasian ya, uang dari miliaran jadi tinggal 10.000. Ya ampun. Kisah yang penuh dengan luka, kebahagiaan, kesedihan di balik senyuman seorang Farel Prayoga ya. Thank you. Siap. Next topic.